Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengudara pada kesempatan sore hari ini untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan yang sudah didapatkan sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, semoga saja di sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 29 September 2021 kita bersama-sama memantau untuk melihat dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan. Seperti yang kita ketahui, untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan ya. Tinggal pengerjaan lanjutan saja di beberapa titik yang masih terus berlanjut sampai sore hari ini bisa kita lihat, di mana tadi siang dilakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi jalur yang berada di sini ya. Nah, ini dia. Jadi pengerjaan akan terus dilakukan sesuai dengan schedule maupun sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya, jadi keuntungannya sangat banyak sekali nantinya ya apabila balapan tersebut bisa kita adakan, terutama untuk masyarakat yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat tentunya. Seperti yang dikatakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ya, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keberadaan sirkuit Mandalika akan semakin menghidupkan ekonomi kerakyatan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya pikirkan nanti saat perlombaan balapan banyak orang yang akan datang ke sini. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hidup karena ini sebagian diperuntukkan untuk UMKM. Jadi ekonomi rakyat akan hidup, kata Purbaya saat meninjau kondisi sirkuit Mandalika pada tanggal 28 September kemarin. Hadir juga yaitu di acara tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Zulkifli Mansyah, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Riki Bahir Ramsah, Direktur Strategis dan Komunikasi MGPA Happy Haryanto, dan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Raharjo. Purbaya yang juga menjabat sebagai Oversight Board MGPA atau Dewan Pengawas dari negara mengaku kedatangannya ke sirkuit Mandalika untuk memastikan persiapan pelaksanaan World Superbike supaya berjalan lancar. Pihaknya membantu pemerintah memastikan MGPA berjalan lancar sehingga tidak menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan WSBK pertama kali di sirkuit Mandalika, Lombok yang akan ditonton seluruh dunia pada November mendatang. Kami lega setelah melihat perkembangan yang ada karena event tinggal 2 bulan kurang lebih ya. Jadi kami deg-degan dengan ajang balapan tersebut. Apakah sirkuit Mandalika sudah siap? Apa belum? Tapi setelah kita melihat sirkuit dan fasilitas di luar pendukungnya sudah siap. Lebih baik dari yang kita duga, ujarnya. Menurut dia, penonton yang akan menyaksikan balapan tidak semua orang kaya raya ya, namun ada juga dari kalangan biasa yang mungkin tidak akan menginap di hotel mewah dan memilih rumah penginapan atau homestay. Hal itu yang akan menghidupkan ekonomi masyarakat tentunya. MGPA juga sudah menjalin kontrak pelaksanaan balapan internasional MotoGP selama 10 tahun. Event balapan internasional tersebut akan menjadikan Lombok sebagai pusat perhatian dunia setiap tahunnya. Hal itu, lanjut Purbaya, tentu harus didukung dengan manajemen seluruh sumber daya daerah. Dalam pengertian budaya lokal harus dijaga, jangan sampai tidak bersahabat dengan turis yang berdatangan. Ya, jadi besar harapan kita semoga mega project ini bisa terlaksanakan atau bisa terselesai sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan saat ini kita berada di jalur menuju ke tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus. Seperti yang kita pantau di sore hari ini, untuk pengerjaan di bagian jalur ini terus dilanjutkan sampai sore hari ini. Bahkan lembur ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih tersisa di belakang pedok ini. Dan pengecoran juga masih terus berlangsung di sore hari ini, yaitu lapisan kedua supaya tersambung semuanya. Tinggal di sini saja ya. Nah, di sore hari ini para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk melanjutkan di pengecoran di kaplingan-kaplingan yang berada di sini.
Begitu juga untuk pengaspalan segera akan dilanjutkan juga di bagian kapingan belakang itu supaya semuanya bisa terselesaikan. Ya, kita lanjut kembali penelusuran kita di kesempatan sore hari ini. Kita berada di tunnel pertama. Nah, seperti yang kita lihat untuk tunnel ini sudah fix semuanya. Pengerjaan lanjutan di bagian instalasi seperti lampu maupun pipa-pipa yang ada di sana sudah terkoneksi dengan sempurna. Saat ini juga di bagian tunnel pertama ini masih dilanjutkan pembuatan jalur menuju ke zona dalam tersebut. Ya, kita bisa perhatikan di sini untuk pengecoran sudah dilakukan di bagian jalur belakang pit wall. Nah, ini dia ya. Nanti para kru pembalap maupun para marshal tentunya akan berdiri di sini untuk melihat aksi balapan ya yang sedang berlangsung di lintasan Sirkuit Mandalika untuk mensupport para pembalap mereka. Ya, kita lanjut ke depan dan di sini untuk pemasangan di bagian beton gebrok untuk concrete barrier sudah mulai terpasang sejauh sebelah kiri menuju tikungan pertama. Ya, kemarin belum dilakukan perapian dan sekarang sudah diletakkan di posisi masing-masing dan akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian debris atau pagar itu sendiri. Ya, kita berada di trek lintasan dan di sini untuk hasil dari pemotongan aspal. Nah, ini dia ya. Jadi di sini terus dilakukan pemotongan sepanjang yang dibutuhkan dan setelah itu akan dibersihkan dan dilanjutkan untuk pengecoran seperti yang dilakukan di sebelah kanan ini untuk area curb sendiri. Ya, di sini untuk pemasangan di bagian pagar sudah terlihat ya, setengah ini sudah dipasang dan akan dilanjutkan menuju ke belakang sana sampai ke tunnel pertama yang ada di trek lurus ini. Ya, jadi sejauh ini yang bisa kita pantau di lintasan Sirkuit Mandalika semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan ya. Di semua sisi yang kita perhatikan terus dilanjutkan perapian, pengerjaan untuk segera dilanjutkan pengecatan juga untuk curb bisa kita perhatikan dibersihkan dulu pada sore hari ini. Ya, para pekerja terus melakukan untuk pembersihan terlebih dahulu ya sebelum dilanjutkan untuk pengecatan maksud kita. Ya, jadi di sini untuk di bagian tikungan pertama sebelah kanan sudah tersambung. Nah, ini dia ya, bisa diperhatikan. Begitu juga untuk di bagian sebelah kiri sudah dilakukan pembersihan. Tadi siang juga para pekerja terus melakukan pengecekan untuk membersihkan di bagian curb tersebut supaya segera dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan dan terlihat lebih rapi untuk lintasan Sirkuit Mandalika ini. Ya, kita sudah berada di tikungan kedua dan kita perhatikan di mana tadi siang di sini masih terus dilakukan untuk pemotongan sedikit di bagian sebelah kanan untuk pembuatan curb itu sendiri. Nah, ini ya sudah sip tentunya. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian pegesting atau kerangka itu dan akan dilanjutkan pengecoran di bagian curb yang ada di tikungan kedua menuju ketiga ini. Masih terlihat sibuk para pekerja di sore hari ini untuk melanjutkan di bagian curb yang ada di sini supaya bisa segera dilakukan untuk pengecoran. Ya, lanjut kembali penelusuran kita. Saat ini kita berada di tikungan keempat menuju kelima. Kita akan perhatikan untuk hasil pengerjaan di bagian sebelah kanan area curb. Apakah sudah tersambung atau masih dilakukan pengecoran? Kita coba lihat ya. Ya, ternyata sudah tersambung ya, mantap sekali. Jadi semakin safe tentunya untuk pengerjaan yang ada di sini, semakin menunjukkan keyakinan kita bahwa Indonesia pasti bisa tentunya. Ya, di bagian sebelah kiri, nah ini masih terlihat ya alat berat untuk melakukan pemadatan. Di bagian jalur nantinya akan dihamparkan untuk material gravel di sisi sebelah kiri run off supaya terlihat lebih rapi. Di sini juga masih berlangsung pengecekan untuk kesesuaian di bagian curb yang berada di tikungan kelima menuju ke-7. Ya, para pekerja atau para surveyor terus mengecek ya untuk kesiapan baik dari pihak pengembang maupun pihak MGPA terus melihat untuk kesiapan yang ada. Apakah curb tersebut sudah siap untuk dilakukan pengecetan ataukah sudah pas elevasinya? Jadi setiap hari dicek ya. Kalau sudah pas dilanjutkan kembali untuk pengerjaan yang ada di titik-titik yang masih terus dibutuhkan.
Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian pengerjaan di sore hari ini. Kita berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Drone kita putar biar tidak terlalu silo dengan sinar matahari. Ya, di sini untuk pengerjaan di curb seperti yang kita perhatikan tadi siang ya, masih berlangsung, yaitu pengerjaan untuk pemasangan pagesting. Apa sudah dilakukan pengecoran? Ya, ternyata sudah ya, di setengah ini sudah didapatkan. Tinggal lanjutan bahkan di lembur untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih tersisa untuk curb yang ada. Ya, di bagian sebelah kiri kalau kita dari sana bisa diperhatikan rapi sekali untuk material gravel yang berada di sini. Dari tikungan ke-5 sampai menuju tikungan ke-10 dan 11 sudah rapi, sudah dirapikan oleh alat grader ya, untuk melakukan pemerataan. Apabila masih kurang maka dilanjutkan untuk penambahan di material gravel tersebut. Ya, kita berada di tikungan ke-10. Kita perhatikan di sana untuk pemasangan di bagian tiang untuk billboard Pertamina. Nah, ini sudah terlihat jelas ya. Tiang itu sudah berdiri semuanya. Jadi untuk bawahnya itu modelnya sudah ditempatkan untuk baut ya. Tinggal dipasang saja untuk tiang-tiang ada di sini supaya cepat untuk pemasangan nanti di bagian billboard tersebut. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Sisi kanan juga sudah terlihat itu pengecoran sudah dilakukan. Tinggal perapian di bagian ujung untuk curb itu akan dilanjutkan nantinya. Dan di sini untuk pengerjaan lanjutan juga masih terus dilakukan di area rumput yang tadi siang bisa kita lihat para pekerja sudah melakukan penanaman dan hasilnya sudah bisa terlihat. Di sisi kiri tinggal lanjutan untuk pengecoran di bagian sebelah kiri bentuk bergelombang ya di sini. Maka akan lebih terlihat rapi nantinya setelah dilakukan pengecoran lanjutan tersebut. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Kita perhatikan sedikit di bagian sebelah kanan untuk perapian di material gravel masih terus dilakukan di sebelah kanan ya, trek lintasan supaya terlihat lebih rapi dan terlihat lebih sempurna. Di tikungan ke-13 yang belum dilanjutkan untuk pengerjaan curb ya, di sana akan dilakukan segera mungkin karena penggarisan sudah dilakukan. Tinggal untuk lanjutan nanti di bagian pemotongan dan dilanjutkan untuk pengecoran. Ya, begitu juga di tikungan ke-14 menuju ke-15 ya, sebelah kanan bisa terlihat di sana untuk curbnya sudah dilakukan yaitu pemotongan. Terlihat bekas-bekas pemotongan ya, bertaburan debu di sisi sebelah kiri dan kanan, yaitu di bagian run off dan track lane. Ini artinya akan segera dilanjutkan untuk pemasangan kerangka dan akan dicor juga. Ya, di sini di tikungan ke-16 menuju ke-17 sudah dilakukan satu garis untuk curb. Tinggal lanjutan, kita masih menunggu ini untuk segera dilanjutkan di bagian sebelah kanan track lane supaya tersambung bentuk curb bergelombang tersebut. Ya, kita sudah sampai kembali ke trek lurus di mana awal penerbangan kita. Kita sudah upload semua buat kalian. Kita periksa lebih detail ya untuk pengerjaan lanjutan yang sudah didapatkan di sore hari ini. Seperti curb yang masih di beberapa titik masih belum dilakukan pengerjaan akan segera tentunya. Untuk pemasangan di bagian tiang yang ada di Bukit Tinggal 10 sudah mulai dilakukan.
Jadi semakin terlihat lebih mantap tentunya untuk sirkuit ini. Ya, kita lanjut sedikit di bagian sebelah kanan trek lurus. Di sini nanti akan dibuat untuk grandstand sepanjang menuju tunnel pertama. Dan di sore hari ini juga di tunnel pertama dilanjutkan pengerjaan, yaitu pembuatan jalur menuju ke zona tengah. Bisa kita perhatikan. Di sini sudah dilanjutkan untuk pemadatan maupun penyiraman, bisa diperhatikan. Nah, itu dia ya. Jadi jalur ini nanti akan tersambung ke bagian dalam dan akan terhubung ke tunnel kedua yang berada di tikungan ke-8 tersebut. Ya, sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.